Risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem. Misalnya risiko operasional pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembelian barang, dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya. Kategori risiko operasional pertama adanya internal fraud, yaitu risiko yang timbul dari tindakan yang dimaksud untuk penggelapan, ketidaksesuaian penggunaan properti bank, atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan peraturan yang tidak termasuk tindakan pembedaan atau diskriminasi yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Kemudian external fraud, yaitu risiko yang timbul dari tindakan yang dimaksudkan untuk penggelapan, ketidaksesuaian penggunaan properti bank, atau pelanggaran aturan hukum atau kebijakan peraturan yang tidak termasuk dalam perbedaan atau diskriminasi yang melibatkan paling tidak satu pihak eksternal. Risiko perbankan syariah merupakan risiko yang ditimbulkan kepada suatu bank dari pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan operasional bank syariah. Adapun risiko yang kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Risiko-risiko yang dihadapi perbankan syariah yaitu terdapat dalam Peraturan Bank Syariah 2011, Wacana Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat 10 jenis risiko yang dihadapi Bank Islam, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. 8 risiko pertama merupakan risiko yang umum dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan 2 risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam atau bank syariah. Risiko reputasi adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak citra organisasi di mata masyarakat umum. Ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti publisitas negatif, bertindak tidak etis, atau tidak menepati janji. Tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola bank syariah merupakan kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik dalam perbankan syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, spekulasi, dan kegiatan haram lainnya, serta mempromosikan keadilan, berkelanjutan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Beberapa elemen penting dalam tata kelola bank syariah meliputi Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Komite Syariah bertugas melakukan penelitian dan evaluasi terhadap produk, layanan, dan transaksi bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur bank syariah memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan operasional dan manajemen bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian pengawasan dan pelaporan. Bank syariah perlu melakukan pengawasan dan pelaporan yang tepat terhadap kegiatan operasionalnya. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan bank dan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian manajemen eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Apa saja pentingnya tata kelola bank syariah? Pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kedua, kepercayaan nasabah. Ketiga, pengelolaan risiko. Dan keempat, pertumbuhan dan berkelanjutan. Transparansi dan kualitas data. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kualitas data. Kualitas data mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Tujuannya adalah untuk memastikan agar data sesuai dengan untuk melayani kebutuhan spesifik perusahaan dalam konteks tertentu. Nah, data yang dinilai sesuai untuk tujuan yang dimaksud agar dapat digunakan sebagai data yang berkualitas tinggi. Aturan kualitas data merupakan komponen integral dalam tata kelola data. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Konsep penilaian bank syariah merupakan hasil penilaian kondisi bank dalam rangka mengatasi risiko dan kinerja bank. Dapat juga dikatakan penilaian kesehatan bank merupakan cerminan dari kinerja fungsi bank. Bank yang sehat adalah bank yang menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat berperan sebagai intermediasi dan dapat membantu kelancaran arus pembayaran, dan juga digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan moneter. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan, sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Kecukupan modal dan Basel. Pentingnya modal dalam perbankan. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank. Di samping itu, untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai suatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih atau net worth. Model Basel I dan Basel II. Basel I hanya mencakup risiko kredit. Beberapa modal yang harus disediakan bila dikaitkan dengan risiko kredit. Modal yang harus disediakan hanya berkaitan dengan risiko kredit. Modal yang dikaitkan dengan risiko kredit sesuai dengan perkembangan dan pertimbangan pemikiran pada saat kesepakatan pertama dibuat. Basel II merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional yang tertuang dalam Bank of International Settlements atau BIS. Hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian, mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank, tidak ada suatu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada bank. Proses pengawasan perbankan. Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu pertama, pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank, dan kedua, pengawasan prinsip syariah pada kegiatan operasional bank. Tantangan masa depan bank syariah. Pertama, permasalahan klasik yang masih dihadapi perbankan syariah Indonesia saat ini adalah rendahnya pangsa pasar atau market share. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pangsa pasar atau market share perbankan syariah Indonesia per Januari 2021 sebesar 6,55%, menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lebih dari 220 juta. Idealnya, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia seharusnya berkisar 30%-an. Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah menjadi PR bagi pemerintah serta otoritas terkait untuk menggayat masyarakat agar beralih ke bank syariah. Kedua, minimnya pakar serta tenaga kerja untuk menguasai ilmu perbankan syariah. Masih banyak ditemukan tenaga kerja serta pakar yang bekerja di lembaga keuangan syariah
berlatar belakang pendidikan serta berpengalaman yang bertolak belakang dari ilmu ekonomi atau perbankan syariah. Ini memunculkan permasalahan serius di lapangan. Banyak yang bekerja di lembaga keuangan syariah namun tidak paham ilmu ekonomi syariah. Namun, dewasa ini sudah banyak bermunculan di berbagai perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah yang diharapkan akan sedikit mengatasi permasalahan tersebut.